Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ping-Pingan. Kali ini kita akan latihan menjawab soal cerita berkaitan dengan masalah pecahan. Oke, kita lihat di papan tulis ada sebuah cerita. Saya bacakan aja. 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk pertama memuat 2/3 ton. Truk kedua mengangkut 5/1/4 ton. Dan truk ketiga mengangkut 4/5/8 ton. Nah, ini ceritanya ya. Jadi soal cerita itu harus dipahami kata per kata supaya nggak membingungkan. Jadi urusannya ini ada 3 buah truk, maka saya garis bawah ini. Ini kata-kata kuncinya, ada 3 buah truk. Nah, kita bahas dulu satu persatu, kita pahami. Terus yang diangkut adalah kelapa sawit. Masing-masing sekian, dan sekian. Nah, kemudian ditanyakan ini perlu juga ini. Nah, ini penting. Kenapa? Karena nanti hitungannya bener, nggak jawab pertanyaan, jadi salah. Pertanyaannya, kemudian ini yang dapat diangkut. Ini menentukan daripada apakah ini nanti sebuah penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian. Paham ya? Ini saya kotak-kotaknya adalah kata kuncinya. Jadi jangan bingung andai kata menemui soal cerita. Pahami kata per kata sebelum menyelesaikan. Baik. Kalian pasti sudah bisa menebak bahwa ini adalah penjumlahan. Karena truk 1 mengangkut sekian, truk 2 mengangkut sekian, truk ketiga mengangkut sekian. Yang ditanyakan berapa kelapa sawit yang dapat diangkut. Nah, berapa kelapa sawit yang diangkut? Berarti seluruhnya kan dapat diangkut. Berarti ini penjumlahan, pecahan. Baik. Kalau gitu kita rubah ini kalimat soal cerita ini menjadi sebuah penjumlahan pecahan. Yang pertama 4/2/3. Truk pertama ngangkut 4/2/3 ton. Di dalam satuan ton ya masih ya. Ditambah truk kedua 5/1/4 ton. Ditambah truk ketiga 4/5/8 ton. Nah, ini dalam satuan ton karena masih ton. Nah, dalam penyelesaian karena yang ditanyakan bukan ton, satuannya ton, tapi yang ditanyakan bukan ton tapi kuintal. Berarti kita harus bisa membandingkan berapa ton itu berapa kuintal dan seterusnya, ya kan? Nah, dalam penyelesaian ini bisa kita cari seluruh total berapa ton yang diangkut. Bisa masing-masing ini dijadikan kuintal dulu. Paham ya? Jadi ada 2 cara penyelesaian. Karena yang ditanyakan kuintal bukan ton. Bisa, yang pertama bisa yang diselesaikan dulu. Setelah itu hasilnya dijadikan kuintal. Ada rumusnya perubahan kuintal ke ton atau ton ke kuintal. Yang kedua, bisa masing-masing ini dijadikan kuintal. Jadi kalau 4/2/3 ton itu berapa kuintal? 5/1/4 ton itu berapa kuintal? 4/5/8 ton itu berapa kuintal? Setelah ketemu kuintal dijumlahkan. Nanti pada akhirnya tidak usah merubah lagi. Namun di sini akan saya beri penyelesaian dengan cara yang pertama, yaitu tetap dalam satuan ton. Baik. Ingat, tetap harus ingat. Karena ini penjumlahan pecahan. Nah, itu ingat itu.
Itu don't forget ya. Karena penjumlahan. Baik. Kita rubah aja langsung. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 3, 4, dan 8. Penyebutnya. Berbeda. Berarti harus kita samakan dulu. Kita samakan dulu. Nah, ini harus seperti ini bentuknya. Ya kan? Akan seperti ini bentuknya. Nah, kita tulis tempatnya dulu, baru nanti kita isikan angka-angkanya. Berapa penyebutnya? Yaitu KPK dari 3, 4, dan 8. Berapa itu? 3, 6, dan seterusnya. Tulis 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Tulis. Baik, 4. Nah, ketemu nanti KPK dari nah, 24. Berarti penyebutnya ini kita ganti 24 semuanya. Nah, paham saja? Nah, sudah sama ini. Karena penyebutnya berubah, ya pembilangnya harus berubah. Caranya sama. Dari 3 menjadi 24. 3 kali berapa sama dengan 24? 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15. Akhirnya ketemulah 3 kali 8. Berarti ini juga dikalikan 8. Berarti ini 2 kali 8. Gitu. Supaya jelas ya. Oke. Selanjutnya 4 jadi 24. Di sini 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, 4 kali 5, 20. Berarti 4 kali 6. Ini 4 kali 6. Karena itu 4 dikalikan 6, maka pembilangnya juga dikalikan 6. 1 ini tadi. Oke. Gak apa-apa, pelan-pelan. Dieja seperti itu gak apa-apa. Yang penting paham. Sekarang yang terakhir, 8. 8 kali berapa sama dengan 24? 8 kali 1 kali 2, 16. Kali 3, 16 tambah 8. Nah, berarti kali 3. Oke. Karena 8 dikali 3, maka pembilangnya dikalikan juga dengan 3. Berarti sini 5 kali 3. Baik. Itu prosesnya ya. Kita selesaikan sekarang. Nah, 2 kali 6 kali 8. Pernya tetap. Ya kan? Ya kita tulis rumahnya dulu ya nggak apa-apa. Yang pasti-pasti dulu. Yang pasti belum berubah tuh ini. Ini pasti belum berubah. Nah, ini sudah berubah dari 2 kali 8, 16. 1 kali 6, 6. 5 kali 3. Oke. Nah, sudah samalah. Sekarang ini penyebutnya. Kalau sudah sama ya tinggal nambahkan aja. Tinggal nambahkan aja. Yang bulat ditambah bulat. 4 ditambah 5. Ini maksudnya 4 ditambah 5 ditambah lagi 4. Nah, ini per. Ini 24 di sini. Ini penyebutnya 16 ditambah 6 ditambah 15.
Paham ya sampai di situ ya? Langkah-langkahnya jelas sekali kan? Baik, kita lanjutkan di sebelah sini. 4 tambah 5, 9. Ditambah 4, 13. Bagus. 13. Ini jumlahkan ini. Yang pasti yang nggak berubah ini. Nah, tulis aja nggak apa-apa. Ini berubah. 16 ditambah 6. Ya, 22. 22 ditambah 15. 22 ditambah 15. Berapa? Nggak apa-apa ya. 7, 3. Ditambah ini 7, ditambah ini 3. Susun ke bawah ya kan. 37 per 24. Baik, selanjutnya ini belum selesai nih. Kenapa belum selesai? Karena ini ada pecahan campuran 13, 37 per 24. Ini ada pecahan campuran, ini bilangan bulat, ini pecahan. Nah, pecahan ini ada pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti ini harus diselesaikan. Ya. Jadi di sini penyelesaiannya ini tetap 13, ini ditambah berapa? 37 per 24 itu berapa? Dibagi aja seperti biasa. 37 dibagi 24. Ini menghasilkan 1 tapi sisa ya kan? Sisa. 1 kali 24, ini 24. Dan dikurangi 7 dikurang 4, 3. 3 dikurang 2, 1. Ya benar ya. 7 dikurang 3. Kemudian 3 dikurang 2, 1. 13. Jadi di sini sisa 13 per 24. Paham ya? Paham? Coba kita ulangi. Bagi aja ini. 37 dibagi 24. Dapatnya 1. Sisanya 13. 1 kali 24, 24. Kemudian dikurangi nih. 7 dikurang 4, 3. 3 dikurang 2, 1. Sisanya berarti 13 per 24. Jadi ini ditambah 1. 13 per 24. Jadi gimana? Ya udah, bulat sama bulat aja, sisanya tinggal nulis. Bulat sama bulat, sisanya tinggal nulis. Jadi ini 13 tambah 1, 14. 13 per 24. Ini masih ton ya. Belum kuintal. Karena pertanyaannya di kuintal. Ini masih ton. Masih ton ini. Ya bolehlah ditulis ton. Nah, belum kuintal. Dengan jawabannya, pertanyaannya berapa kuintal. Oleh sebab itu tinggal kita jawab aja. Sekian ton itu berapa kintal? 1 ton itu 10 kuintal ya. Jadi kalau beras sekintal beras itu 100 kilo ya. Jadi 100 kilo kalau genep 1 ton berarti karungnya itu ada 10. 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo. Ada 10 karung berarti dia 1 ton. Berarti ini dikalikan 10. Dikalikan 10 untuk menjadi kuintal. Agak panjang ini karena memang beda satuan. Nah, ini ngitung lagi nih. Ya gimana? Harus, kalau nggak dihitung ya tidak temu kintal nanti. Jadi nggak sulit sebetulnya, tetapi hanya perlu terus kita hitung. Jangan malas berpikir. Sebab hitungannya cuma kecil-kecil ini. Oke. Nah ini sama ini. Jadi yang dikali-kali semuanya ini, bukan ini semuanya ini. Caranya gimana? Mudah aja.
Mudah aja. Yang bulat dikalikan 10. 14 kali 10. Yang ini dikalikan 10. Baru ditambah. Yang ini dikalikan 10 juga. Jadi 13 per 24 kali 10. Paham ya? Nah, sama-sama dikalikan 10. Baik. Yang sudah jelas ini, kalikan aja ini. Ya, perkalian dengan 0, tinggal nambah 0 aja. Ditulis yang ini, tambah 0-nya aja, 140. Nah, yang ini kita hitung. Yang itu kita hitung. 13 per 12 kali 10 kita hitung lagi. Ya, kita hitung di sini ya. Di oret-oretan sini. 13 per 24 kali 10. Ini sama dengan 13 kali 10 per 24. Ini paham cara saya? Paham ya? Karena semua 10 ini per 1. Jadi perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali 13 kali 10 kali per 24. 13 kali 10 ini sama dengan 130 dibagi 24. Hitung lagi dengan porogapit. 130 dibagi 24. Berapa ini ya? 1 bagi 24 nggak bisa. 3 bagi 24 nggak bisa. Berarti harus langsung nih 130 bagi 24. Kalau bagi kalkulator enak, tinggal pencet 1, pencet 3, pencet 0, pencet tanda bagi, pencet angka 2 dan 4 ketemu. Tapi kita coba pakai ini. Kalau kali 6 kali 20 aja sudah 120. Terus yang 4 kali 6 sudah 24. Berarti 120 ditambah 24 berarti 144 lebih ini. Berarti di bawahnya 6. Kita coba langsung aja 5. Nah, 5 kali 24 berapa? 5 kali 4 20. Simpan 2 ya. Simpan 2. 5 kali 24 20. Simpan 2. 5 kali 2 10. Ditambah 2 12. Nah, ini yang mendekati 130. Nah, gua dikurangi nih. Sisa ini kan. Ini 0. Ini 1. Nah, 1. Jadi sisa 10. Ya sudah, sisa 10 ya sudah selesai aja. Berarti ketemunya berapa? 5. Sisanya 10 per 24. Ini 13 per 24 kali 10 itu hasilnya adalah 5 10 per 24. Paham ya? Ya sudah, tinggal jumlahkan aja. Ini kan bulat, ini bulat, jumlahkan aja. 140 tambah 5 berarti 145. Ininya tambahkan aja, tinggal nulis aja. 10 per 24. Sedikit lagi selesai. Belum selesai betul. Sedikit selesai. Kenapa? Karena 10 per 24 ini, 10 per 24 ini ada FPB-nya. Jadi belum sederhana pecahan. Ini bisa disederhanakan. Ini dia punya FPB yang sama. Yang terbesar. Kalau 10 dibagi 2 bisa. 24 dibagi 2 bisa. 10 dibagi 5 bisa. Tapi 24 dibagi 5 enggak bisa. 24 dibagi 3 bisa. Tapi 10 dibagi 3 tidak habis. Berarti yang menghabiskan mereka pembagiannya adalah 2. Nah, jadi bagaimana? Ya sudah, sederhanakan aja. Nah, ke sini ya. Kita lanjut ke sini. 145 10 per 24. Yang ini disederhanakan. 145 per FPB-nya 2. 10 dibagi 2. Pembilangnya 24 juga dibagi 2. Nah,
Dan ini gak usah dipikirin, ini aja yang dipikirin, ini ikut aja. Ini 145. 10 bagi 2 adalah 5. 24 dibagi 2, 12. Selesai. Ini sudah paling sederhana karena salah satu adalah prima. Tapi belum selesai. Dikit lagi satu langkah lagi. Kenapa? Ketemu hitungannya, tapi kita belum menjawab karena ini soal uraian ya. Kalau soal pilihan ganda sudah langsung dicoret aja nomor berapa itu ABC-nya. Tapi karena ini soal uraian, pertanyaannya berapa kuintal? Berarti harus kalian jawab. Tidak sekedar sampai sini. Jawabannya gimana? Pertanyaan adalah berapa kuintal kelapa sawit yang dapat diangkut? Ya dijawab. Jadi, karena sudah selesai. Jadi, kelapa sawit yang dapat diangkut adalah 145 5/12 kuintal. Baru sempurna jawaban itu selesai. 10 nilainya karena langkah demi langkah dikerjakan. Paham ya? Tidak sulit sesungguhnya, tapi kamu hanya perlu teliti dan perlu telaten menghitung. Kemudian telaten berlatih, semuanya pasti bisa. Berapa kuintal kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga tersebut? Atau itu kelapa sawit yang dapat diangkut adalah sesuai dengan perhitungan 145 5/12 kuintal. Bisa dipahami? Nah, ini jawaban halaman 64 di buku Kemendikbud kelas 7 semester 1. Soal cerita ya. Buka aja di situ bukunya. Dan ada soal-soal cerita yang lain, kamu bisa mengacu seperti cara pembacaannya. Baik, sampai di sini perjuangan kita. Kalau ada kesulitan tentang menjawab soal-soal latihan ini, bisa langsung komen atau tanya di channel ini ya. Nanti akan saya jawab langsung. Sampai di sini perjuangan kita. Terima kasih atas atensi kalian. Tetap di channel kesayangan kita, Ping-Pingan. Don't forget ya, like, share, komen, dan subscribe. Keberkahan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.